Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2088 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop seruan dari dalam kesusahan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa pemazmur sedang mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini mewakili bangsa pilihan Tuhan Israel yang sedang ada dalam tekanan yang luar biasa, menekan mereka, sehingga mereka ada di titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai orang percaya ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan yang berat? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Amin. Haleluya. Yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam persoalan yang begitu berat, yang Tuhan izinkan kita pikul, yang harus kita lakukan, berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan? Karena mungkin kita sudah lama tidak berseru, tidak berdoa, tidak beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan menegur kita melalui persoalan, melalui pergumulan, masalah yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita idap. Supaya apa, saudara? Supaya kita berseru kepada nama Tuhan. Mungkin tadinya kita mengandalkan Tuhan, kita merasa hebat, kita merasa bisa tanpa Tuhan. Kita merasa tidak perlu berdoa, kita bisa cari uang sendiri tanpa kita beribadah, tanpa kita mengandalkan Tuhan. Mungkin dulunya kita melakukan hal-hal seperti itu, dan Tuhan izinkan
kita, semua yang kita andalkan terlepas, sehingga tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain datang berseru mencari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu pergumulan yang berat, mungkin sakit yang saudara alami begitu berat, mungkin dokter sudah angkat tangan. Saudara dengar ini baik, Tuhan izinkan itu terjadi kepada saudara, supaya saudara sungguh-sungguh berseru, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya percaya saudara, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong orang-orang yang berseru atas nama Tuhan yang kudus itu. Haleluya. Sudah perhatikan, dari jurang yang dalam, artinya Israel pada saat itu memang sangat-sangat jatuh. Mereka sangat-sangat tertekan. Mereka yang dicap sebagai umat Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan, mereka yang disebut pangeran-pangeran Allah, anak-anak Allah, tapi kenyataannya mereka diperbudak, mereka dihina, mereka diinjak-injak. Saudara, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi kepada bangsa Israel? Karena mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka malah mengagung-agungkan Mamon. Mereka malah mentuhankan usaha pekerjaan mereka, harta mereka, posisi jabatan mereka. Itulah yang mereka sembah, membuat Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami masa-masa berat dalam hidup mereka, di mana musuh-musuh Israel menyerang Israel dan menjadikan Israel itu budak mereka. Mereka ditawan, harga diri mereka direndahkan. Mereka yang dicap sebagai anak-anak Allah, mereka menjadi budak di pembuangan. Saudara, Israel ada di satu titik yang paling rendah. Kalau bisa saya bilang di bawah minus. Saudara perhatikan, dari jurang yang dalam, artinya mereka sangat-sangat terpuruk. Saudara, tidak ada lagi yang dapat menolong mereka. Di saat mereka ada di titik itu, mereka kemudian sadar. Mereka mengingat cerita-cerita yang diceritakan secara turun-temurun kepada keturunan Israel tentang bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di pihak umat Tuhan Israel. Ketika Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong orang-orang Israel. Haleluya. Saudara, ketika mereka merenungkan peristiwa yang terjadi kepada mereka, mereka ingat cerita dari orang tua, nenek, moyang mereka. Mereka kemudian sadar dan mereka bersatu hati, berseru, berdoa di bawah pergumulan mereka. Mereka digambarkan di sini ada di jurang yang paling dalam. Mereka berseru kepada Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dan Tuhan mendengar dari surga. Tuhan turun tangan. Amin. Tuhan mengirim nabi, Tuhan mengirim hakim-hakim, Tuhan mengirim raja-raja untuk menolong bangsa Israel yang sedang terpuruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mendengar dari sorga dan akan turun tangan menolong saudara yang bergumul berat. Dan Tuhan akan mengangkat saudara, mengembalikan saudara pada posisi saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tapi yang jelas saya belajar dari firman Tuhan ini. Berserulah kepada Tuhan. Di saat saudara menemukan bahwa orang-orang yang saudara andalkan tidak bisa diandalkan, mengecewakan, saudara, ada satu pribadi yang dapat kita andalkan. Haleluya, Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyambut orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam pergumulan, persoalan yang berat, berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayat 3 dan ayat 4, perhatikan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Haleluya. Supaya engkau ditakuti orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita mengalami satu pergumulan yang berat, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Bisa saja apa yang kita alami itu konsekuensi atau akibat dari kesalahan, dosa yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan saat ini, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya mau yakinkan saudara, ketika kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, Tuhan Maha Pengampun. Saudara, doa yang paling cepat Tuhan jawab adalah doa minta ampun kepada Tuhan. Di saat kita minta ampun kepada Tuhan, pada saat itu juga Tuhan mengampuni kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat, akui segala kesalahan dosamu, jangan tutupi kesalahanmu. Semakin saudara menutupi kesalahan saudara, itu akan semakin menyiksa saudara. Saudara ingat ketika Daud, dia menutupi dosa-dosanya karena dia menghamili istri orang, Batseba. Saudara, apa yang terjadi dengan Daud? Semakin jahat, saudara. Dosa itu kalau dibiarkan, tidak diakui, dia akan berkembang sehingga kita semakin membuahi kesalahan atau dosa itu. Saudara lihat Daud begitu jahat. Bukannya dia mengakui, tetapi dia sembunyikan. Saudara lihat apa yang terjadi pada Daud. Tuhan marah kepada Daud. Dan anak hasil hubungan gelap itu mati. Gara-gara apa? Kesalahan, dosa dari Daud yang disembunyikan. Saudara dengar baik. Kesalahan atau dosa yang saudara lakukan, upahnya itu maut. Makanya saudara bertobat dan akui kesalahanmu, minta ampun kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan mengampuni kesalahan saudara. Amin. Tuhan tidak akan mengingat lagi kesalahan perbuatan, pelanggaran yang kita perbuat. Akui kepada Tuhan, maka semua dosa-dosa kita Tuhan ampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang kita harus lakukan ketika kita ada dalam pergumulan, perhatikan ayat 5 sampai ayat 7. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan,
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar di sini bahwa yang dilakukan bangsa Israel, mereka beriman, berharap, menanti-nantikan Tuhan. Artinya mereka percaya bahwa Tuhan pasti tolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam pergumulan, persoalan yang begitu berat menghantam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, kita harus punya iman yang kuat. Amin. Kita harus sabar menantikan Tuhan. Saudara, ada banyak orang gak sabar. Bahkan Abraham sendiri, bapa dari segala orang beriman, gak sabar juga, saudara, menanti. Makanya ketika Sarah menawarkan Abraham, dia mengatakan, saya mungkin gak bisa lagi punya anak. Sudah hampiri saja si Hagar. Dia kan hamba kita. Kalau dia lahir anak di rumah kita, ya anak hamba itu sama dengan anak kita. Sudah hampiri saja dia. Abraham, saudara, gak sabar, saudara. Akhirnya apa? Dia melakukan apa yang menjadi perintah istrinya untuk menghampiri Hagar. Dan betul, Abraham dan Hagar bisa punya anak, yaitu Ismail. Tapi pertanyaannya, apakah itu anak yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Bukan. Anak yang dijanjikan Tuhan adalah hubungan suami istri yang sah antara Abraham dan Sarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah, yaitu anak. Ishak lahir di masa tua Abraham dan Sarah. Saudara, di sana kita belajar tentang iman. Ketika kita beriman, memang realitanya sepertinya nggak mungkin bisa punya anak, nggak mungkin ini terjadi. Saudara, banyak hal yang bisa kita dapat temukan, hal-hal yang tidak mungkin. Banyak alasan yang bisa kita katakan, itu mustahil. Tapi percayalah, seorang yang beriman itu akan menembus kemustahilan. Amin. Kalau sudah beriman, maka sesuatu yang ajaib, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat itu terjadi kan ketika kita berkata, nggak mungkin. Lalu terjadi, itu namanya mujizat. Dan saya percaya, saudara, mujizat itu adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita, orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabar. Memang ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, ya, di saat Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan, menyembuhkan kita, memang saudara butuh waktu. Dan Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh menunggu Tuhan. Nah, ada banyak orang ketika dia sudah mulai khawatir, mulai cari kekuatan manusia. Betul, dia mungkin seorang hamba Tuhan, aktif dalam pelayanan, tapi mulai khawatir ketika apa yang dia imani belum terjadi, akhirnya pakai cara-cara manusia. Ke dukun lah, ke orang ahli, orang pintar dan sebagainya, saudara. Nah, ini yang jadi masalah. Saudara, saya percaya kalau kita beriman, Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang beriman. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus memperkuat diri kita dengan baca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, dengarkan firman Tuhan selalu dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam persoalan yang berat, beriman, percaya pada pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, berseru kepada Tuhan, bertobat, dan tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan, maka ayat 8 menjadi bagian kita. Perhatikan ayat 8.
Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini janji Tuhan. Israel akan dibebaskan, diampuni, diselamatkan. Itu yang akan terjadi kepada kita, orang percaya, ketika kita dalam persoalan pergumulan yang berat tetap berseru, berdoa, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan akan bebaskan kita dari segala sakit penyakit, dari segala persoalan pergumulan yang sedang menyerang kehidupan kita. Tuhan akan bebaskan. Dan kalau saudara berdosa, melakukan satu pelanggaran dan saudara alami itu akibat atau bisa disebut itu adalah konsekuensi kesalahan dosa yang saudara lakukan, Tuhan akan ampuni saudara. Dan yang paling penting, yang ketiga, Tuhan akan selamatkan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara hubungi tim doa di 081913015888. Ada tim doa dari Infinity Ministry akan siap mendoakan saudara kapanpun. Saudara, saya percaya di saat kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Hubungi tim doa dari Infinity Ministry. Ada banyak hamba Tuhan yang mendoakan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.